Halo adik-adik, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di rumah maupun di luar rumah. Tetap menerapkan 3M ya, tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Perkenalkan, saya adalah Kak Siwi. Ya, Kak Siwi berasal dari SD Negeri Sumurrejo 02. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Ayo cintai lingkungan. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa dapat menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Siswa dapat menjelaskan cara mengapresiasi karya seni montase. Dan yang ketiga, siswa dapat mengapresiasi hasil karya seni montase. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan konsep dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan penaksiran operasi penjumlahan dan pengurangan desimal. Kita akan memasuki pembelajaran 5. Apa yang kalian ketahui tentang karya seni montase? Montase adalah sebuah karya seni yang dibuat dengan cara menempel dan mengkombinasikan banyak gambar dari berbagai sumber sehingga menjadi perpaduan karya yang indah. Contoh karya seni montase. Anak-anak, ini adalah contoh karya seni montase, yaitu menempelkan berbagai gambar menjadi perpaduan yang utuh, menjadi karya seni yang indah. Nah, apa sih perbedaan kolase, mozaik, dan montase? Ya, ini. Mozaik adalah seni menggabungkan sebuah kepingan-kepingan barang menjadi sebuah gambar atau pola yang baru. Kolase adalah karya seni yang terbuat dari berbagai macam material berbeda yang kemudian ditempel menjadi sebuah gambar yang unik. Dan yang ketiga adalah montase, karya seni tempel yang menempelkan potongan-potongan gambar dari berbagai sumber yang kemudian ditempelkan di bidang yang sama, sehingga membentuk susunan karya seni yang baru. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Menurut kalian, manakah ciri warga yang mencintai lingkungan? Apakah ini? Ataukah ini? Tentu, gambar yang nomor 1 adalah ciri warga yang mencintai lingkungan. Karena di gambar itu, mereka sedang menanam tanaman dan merawat tanaman. Dan gambar yang kedua adalah anak yang sedang membuang sampah di sungai. Itu merupakan hal yang tidak baik karena dapat mencemari sungai, menyumbat saluran air, dan yang terakhir mengakibatkan kebanjiran. Cinta lingkungan. Ini adalah contoh gambar anak dan keluarga yang cinta lingkungan. Mereka sedang membersihkan jalan halaman rumahnya dan memilah sampah, mana yang sampah organik dan non-organik. Nah, di sini ada gambar yaitu reuse, reduce, dan recycle. Apa itu? 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Reuse merupakan
menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Dan reduce yaitu mengurangi segala sesuatu yang menimbulkan sampah berlebihan. Recycle yaitu mengolah kembali sampah menjadi barang yang mempunyai nilai manfaat bagi kehidupan. Coba anak-anak ingat cara menaksir perkalian dan pembagian desimal. Pembulatan. Apa itu pembulatan? Pembulatan menuju puluhan terdekat. Angka satuan dan atau angka di belakang koma kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Angka satuan dan atau angka di belakang koma yang lebih banyak dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh, angka 69,7 dibulatkan jadi 70 karena posisi angka di belakang koma nilainya lebih dari 5. Dan yang kedua, angka 43,1 dibulatkan menjadi 43 karena posisi angka di belakang koma bernilai 1, yaitu kurang dari 5. Sekarang, adik-adik, hitunglah hasil penaksiran berikut. 24,6 kali 2,9 sama dengan titik-titik. Bagaimana? Anak-anak, bisakah mengerjakannya? Nah, berikut akan Kak Siwi jelaskan ya cara mengerjakannya. 24,6 kita bulatkan menjadi 25. Karena apa? Angka di belakang koma adalah 6. 6 adalah lebih dari 5. Maka bisa kita bulatkan menjadi 25. Yang kedua, 2,9 kita bulatkan menjadi 3. Karena angka di belakang koma adalah 9, yaitu lebih dari 5. Sekarang, bagaimana cara mengalikannya? 25 kali 3 sama dengan 75. Kalian bisa memakai perkalian dengan cara perkalian susun pendek. Anak-anak, kita akan memasuki pembelajaran yang ke-6. Nah, sedang apakah mereka? Ada yang tahu? Betul, mereka sedang bermain kasti. Apakah kamu masih ingat cara bermain kasti? Coba di rumah diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok dan memenangkan pertandingan. Dan coba buatlah pertanyaan untuk ayah atau ibu di rumah tentang permainan kasti. Nah, kesimpulan. Sebelumnya, kamu telah menulis laporan tentang hasil wawancara yang telah kamu lakukan bersama orang tuamu di rumah. Apa itu pengertian wawancara? Wawancara adalah tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Dan di dalam wawancara ada narasumber. Apa itu narasumber? Orang yang menjadi sumber informasi. Nah, evaluasi hari ini adalah sebutkan ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan sebutkan contohnya. Sikap keterampilan apa saja yang diperlukan untuk melakukan wawancara? Nah, adik-adik, apakah kalian semua suka membaca? Aku suka membaca. Baiklah,
Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya. Karena apa yang kamu baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasan cakrawala di benakmu seluas-luasnya. Terima kasih.